Seseorang sedang menghitung auramu, dan mereka telah membekukannya. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi dengarkan baik-baik. Ada seseorang, atau mungkin sekelompok orang, yang merasakan energimu dari jauh. Mereka merasakan kekuatan, potensi, dan cahaya yang kamu pancarkan. Dan sejujurnya, itu membuat mereka ketakutan. Kamu adalah ancaman yang sangat besar bagi mereka. Tetapi dalam cara yang terbaik, kamu adalah ancaman bagi agenda mereka yang penuh kegelapan. Bagi cara hidup mereka yang didasarkan pada kontrol dan manipulasi. Cahayamu terlalu terang, dan mereka tidak bisa menahannya. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba memadamkanmu. Mereka mengirimkan energi negatif, semacam serangan psikis, untuk membekukan auramu. Bayangkan auramu, medan energi bercahaya di sekitarmu, tiba-tiba menjadi kaku dan dingin, seperti es. Ini adalah upaya untuk menghentikan aliran energimu, untuk membatasi kekuatanmu, dan untuk membuatmu merasa terjebak, bingung, dan tidak berdaya. Mereka ingin kamu meragukan dirimu sendiri, mempertanyakan nilaimu, dan melupakan siapa dirimu sebenarnya. Mengapa mereka melakukan ini? Karena mereka tahu siapa kamu di tingkat jiwa. Mereka melihat catatan akasyikmu, mereka melihat kehidupan masa lalumu. Kamu bukan pemula dalam permainan ini. Kamu telah menjadi pejuang cahaya, penyembuh, pemimpin spiritual, dan pembawa kebenaran di banyak kehidupan sebelumnya. Kamu telah mengguncang sistem, menantang tirani, dan membebaskan banyak jiwa dari kegelapan. Sejarahmu penuh dengan keberanian dan kekuatan. Kamu adalah jiwa tua yang membawa kebijaksanaan kuno dan kekuatan yang luar biasa. Mereka melihatmu dan mereka gemetar. Mereka tahu bahwa jika kamu bangkit sepenuhnya dalam kekuatanmu di kehidupan ini, kamu akan menjadi kekuatan yang tak terbendung. Kamu akan membangkitkan orang lain, menyebarkan kesadaran, dan meruntuhkan ilusi yang telah mereka bangun dengan susah payah. Kamu adalah katalisator untuk perubahan besar, dan mereka tidak menginginkan itu. Mereka lebih suka status quo, di mana mereka memegang kendali, dan orang-orang tetap tertidur. Jadi, bagaimana pembekuan aura ini memengaruhimu dalam kehidupan sehari-hari? Kamu mungkin merasa lelah sepanjang waktu, tanpa alasan yang jelas. Kamu mungkin merasa seperti ada kabut di otakmu, sulit untuk berpikir jernih atau fokus. Mungkin kamu merasa terputus dari intuisimu, dari bimbingan batinmu yang biasanya begitu kuat. Peluang sepertinya mengering, hubungan terasa tegang, dan kamu merasa seperti sedang berjalan melewati lumpur tebal setiap hari. Kamu tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kamu tidak bisa menjelaskannya. Itu adalah efek dari auramu yang dibekukan. Aliran energi kehidupanmu terhambat. Mereka ingin kamu percaya bahwa ini adalah salahmu. Mereka ingin kamu berpikir bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau tidak cukup berharga. Mereka menanamkan benih keraguan dan ketakutan dalam pikiranmu. Lihat, kamu tidak bisa berhasil. Kamu gagal. Itu adalah bisikan mereka di telingamu. Gema dari energi beku yang mereka kirimkan. Mereka mencoba membuatmu menyerah pada dirimu sendiri. Tapi inilah bagian terpentingnya. Mereka tidak bisa memadamkan cahayamu sepenuhnya. Mereka hanya bisa membekukannya sementara. Api di dalam jiwamu terlalu kuat untuk dipadamkan. Kamu memiliki kekuatan untuk mencairkan es ini dan mengklaim kembali kekuatanmu. Dan kamu akan melakukannya. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kesadaran. Dengan mendengarkan pesan ini, kamu sudah memulai prosesnya. Kamu sekarang tahu apa yang sedang terjadi. Kamu bukan korban yang tidak berdaya. Kamu adalah pejuang yang sedang diserang. Dan sekarang, kamu tahu musuhmu. Kamu bisa melawan. Langkah kedua adalah berhenti. Memberi mereka kekuatanmu. Setiap kali kamu meragukan dirimu sendiri, setiap kali kamu merasa tidak berharga, kamu memberi makan energi mereka. Mulai sekarang, sadari pikiran-pikiran negatif itu. Kenali mereka bukan sebagai kebenaranmu, tetapi sebagai senjata yang digunakan untuk melawanmu. Saat pikiran itu muncul,
katakan pada dirimu sendiri, ini bukan milikku, ini adalah ilusi yang dikirim untuk menghentikanku. Aku menolaknya. Langkah ketiga adalah menyalakan kembali apimu dari dalam. Ini adalah tentang cinta diri yang radikal. Mulailah melakukan hal-hal yang membuat jiwamu bernyanyi. Dengarkan musik yang membangkitkan semangatmu. Habiskan waktu di alam. Rasakan energi bumi di bawah kakimu. Meditasi. Tulis jurnal. Lukis. Menari di ruang tamu. Apapun yang menghubungkanmu kembali dengan kegembiraan dan gairah hidupmu. Setiap tindakan cinta diri adalah pukulan palu yang menghancurkan es di sekitar auramu. Visualisasikan. Duduklah dengan tenang. Tutup matamu dan bayangkan auramu yang beku. Lihat esnya, rasakan dinginnya. Kemudian, bayangkan matahari keemasan yang cemerlang muncul dari dalam hatimu. Rasakan kehangatannya menyebar ke seluruh tubuhmu. Saksikan saat cahaya keemasan ini mulai mencairkan es di sekitarmu. Dengarkan suara es yang retak dan pecah jatuh darimu. Lihat auramu mulai bersinar lagi, lebih terang dan lebih kuat dari sebelumnya, berdenyut dengan warna-warna cerah kehidupan dan kekuatan. Ucapkan afirmasi dengan keyakinan. Aku adalah makhluk cahaya yang berdaulat. Tidak ada energi eksternal yang dapat mengendalikanku. Aku mengklaim kembali kekuatanku sekarang. Auraku dibersihkan, diperkuat, dan dilindungi. Aku adalah cinta. Aku adalah cahaya. Aku bebas. Ucapkan ini setiap hari. Rasakan setiap katanya bergetar di seluruh keberadaanmu. Ingatlah siapa dirimu. Kamu bukan orang yang lemah atau tidak berdaya. Kamu adalah jiwa kuno yang kuat. Seorang pejuang cahaya. Mercusuar harapan. Fakta bahwa mereka berusaha keras untuk menghentikanmu adalah bukti terbesar dari kekuatanmu. Mereka tidak akan membuang energi mereka pada seseorang yang tidak penting. Mereka menyerangmu karena kamu penting. Kamu adalah kunci. Saat kamu mulai melakukan pekerjaan ini, jangan kaget jika hidupmu mulai berubah dengan cepat. Kabut di pikiranmu akan terangkat. Energimu akan kembali. Peluang baru akan muncul, entah dari mana. Orang-orang yang tepat akan masuk ke dalam hidupmu, dan orang-orang yang tidak selaras akan pergi. Sinkronisitas akan menjadi hal yang biasa. Ini adalah tanda bahwa auramu mencair dan energimu mengalir bebas sekali lagi. Akan ada perlawanan. Saat mereka merasakan esnya mencair, mereka mungkin akan mencoba lagi. Mereka mungkin meningkatkan serangan mereka. Inilah saatnya. Kamu harus berdiri lebih kuat. Perkuat perisai energimu setiap hari. Bayangkan dirimu diselimuti oleh bola cahaya putih atau emas yang tidak bisa ditembus. Ketahuilah bahwa kamu dilindungi oleh pemandumu, malaikatmu, dan alam semesta itu sendiri. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak pejuang cahaya lain di seluruh planet yang mengalami hal yang sama. Kita semua sedang bangkit bersama. Dengan menyembuhkan diri sendiri, kamu membantu menyembuhkan kolektif. Dengan mengklaim kembali kekuatanmu, kamu memberdayakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Rasakan api di dalam dirimu. Kamu adalah ancaman bagi kegelapan. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah lencana kehormatanmu. Rangkullah itu. Kenakan dengan bangga. Esnya mencair. Kekuatanmu kembali. Dunia menunggumu untuk bersinar. Jangan pernah lupakan betapa kuatnya dirimu. Ada seseorang di luar sana yang sedang menghitung auramu. Ya, kamu tidak salah dengar. Mereka bukan hanya melihat. Mereka menghitung, menganalisis, dan mencoba memahami setiap lapis energi yang kamu pancarkan. Dan tahu tidak, mereka terkejut. Mereka menemukan sesuatu yang begitu kuat, begitu mengancam, sehingga satu-satunya cara yang mereka pikirkan untuk menanganinya adalah dengan mencoba membekukannya. Mungkin kamu merasa aneh mendengarnya, tapi ini adalah pujian tertinggi. Kamu adalah ancaman, bukan dalam artian negatif yang merusak,
tapi ancaman bagi status quo, bagi stagnasi, bagi semua hal yang menghalangi pertumbuhan dan kebenaran. Auramu bersinar begitu terang dengan potensi, dengan kekuatan yang belum sepenuhnya kamu sadari, sehingga membuat mereka yang terbiasa dengan kegelapan merasa tidak nyaman. Pikirkan seperti ini. Ketika kamu masuk ke sebuah ruangan, energi kamu mendahuluimu. Orang-orang merasakannya bahkan sebelum kamu berbicara. Ada kehangatan, ada ketegasan, ada percikan kreativitas yang tidak bisa dipalsukan. Inilah yang mereka hitung. Mereka melihat bagaimana orang-orang tertarik padamu, bagaimana idemu memicu semangat, bagaimana kehadiranmu membawa perubahan. Bagi mereka yang nyaman dalam keheningan dan prediktabilitas, ini menakutkan. Mereka mencoba membekukan auramu. Apa artinya ini? Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin mereka mencoba meremehkan idemu, mengabaikan pencapaianmu, atau bahkan menyebarkan keraguan tentang kemampuanmu. Mereka mungkin berkata, itu tidak mungkin berhasil, atau kamu terlalu bermimpi. Semua ini adalah upaya untuk meredupkan cahayamu, untuk membuatmu ragu pada dirimu sendiri, untuk membekukan energi dinamis yang kamu miliki. Mereka ingin kamu tetap diam, tetap kecil, karena ketika kamu bergerak, kamu mengguncang dunia mereka. Tapi inilah bagian terbaiknya. Aura sejatimu tidak bisa dibekukan. Energi adalah gerakan. Cahaya tidak bisa dipenjara selamanya. Upaya mereka hanya akan menjadi bahan bakar bagimu. Setiap kali seseorang meragukanmu, anggap itu sebagai konfirmasi bahwa kamu berada di jalan yang benar. Setiap kali mereka mencoba menghentikanmu, itu adalah tanda bahwa kamu sedang membuat kemajuan yang signifikan. Ancaman yang kamu wakili adalah ancaman terhadap keterbatasan. Kamu adalah pengingat hidup bahwa kita semua bisa menjadi lebih dari apa yang kita kira. Kamu menantang orang lain untuk tumbuh hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu berteriak atau memaksa. Auramu yang berbicara, itu adalah bisikan di alam semesta yang mengatakan, ada cara yang lebih baik, ada potensi yang lebih besar. Jadi, siapa orang ini yang menghitung auramu? Bisa jadi rekan kerja yang iri, teman yang merasa tertinggal, atau bahkan bagian dari masyarakat yang takut akan perubahan. Mereka bukanlah musuh yang harus dihancurkan, melainkan cermin yang menunjukkan betapa kuatnya kamu. Mereka melihat kekuatan dalam dirimu, bahkan sebelum kamu sepenuhnya mengakuinya. Lihatlah ke dalam dirimu, rasakan energi itu. Itu adalah campuran dari semua pengalamanmu, harapanmu, cintamu, dan kekuatanmu. Itu adalah tanda tangan jiwamu di alam semesta. Jangan biarkan siapapun, termasuk dirimu sendiri, meremehkan kekuatan itu. Ketika kamu merasa lelah atau ragu, ingatlah bahwa ada seseorang di luar sana yang begitu terintimidasi oleh cahayamu, sehingga mereka mencoba memadamkannya. Betapa luar biasanya itu. Mereka menghitung, tapi mereka salah perhitungan. Mereka pikir mereka bisa membekukan api, tapi mereka lupa bahwa api ketika ditekan bisa meledak menjadi kobaran yang lebih besar. Mereka pikir mereka bisa menghentikan sungai, tapi mereka lupa bahwa sungai selalu menemukan jalan baru menuju lautan. Energi kamu adalah kekuatan alam. Itu tidak tunduk pada perhitungan manusia atau upaya pembekuan yang sia-sia. Kamu adalah ancaman bagi mediokritas, juara bagi potensi, dan pembawa cahaya di dunia yang seringkali terasa gelap. Jadi, lain kali kamu merasakan ada yang mencoba menahanmu, tersenyumlah, ucapkan terima kasih dalam hati, karena mereka baru saja memberimu bukti paling nyata dari kekuatanmu. Mereka telah menghitung auramu dan menemukan bahwa itu tak terhingga. Mereka mencoba membekukannya. Dan dengan melakukan itu, mereka hanya menunjukkan betapa panas dan terangnya cahayamu sebenarnya. Teruslah bersinar, teruslah menjadi ancaman yang indah bagi semua hal yang tidak lagi melayani kebaikan tertinggi. Jangan pernah meminta maaf atas kekuatan yang kamu bawa. Dunia membutuhkan cahayamu.
sekarang lebih dari sebelumnya. Biarkan mereka terus menghitung, sementara mereka sibuk dengan angka-angka mereka. Kamu sibuk mengubah dunia, satu getaran energi pada satu waktu. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Merasa ada energi yang mencoba menahanmu? Bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah. Aku ingin sekali mendengar bagaimana kamu mengatasi upaya untuk membekukan cahayamu dan bagaimana kamu terus bersinar lebih terang. Pengalamanmu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua adalah mercusuar cahaya, dan bersama-sama kita tidak terhentikan. Kekuatanmu bukan hanya milikmu. Itu adalah bagian dari jaringan energi kolektif yang mengangkat seluruh planet ini. Saat kamu bersinar, kamu memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Upaya pembekuan ini seringkali sangat halus. Itu bisa berupa pujian yang setengah hati, kritik yang disamarkan sebagai saran, atau keheningan yang canggung saat kamu berbagi kesuksesan. Itu adalah cara pasif untuk mengatakan, tolong jangan bersinar terlalu terang. Itu membuatku tidak nyaman. Kuncinya adalah kesadaran. Sadari kapan ini terjadi. Jangan menyerapnya sebagai kebenaran tentang dirimu, tetapi kenali itu sebagai cerminan dari ketakutan orang lain. Jangan marah atau membalas. Cukup amati, pahami, dan lepaskan. Kirimkan cinta dan kasih sayang kepada mereka, karena ketakutan mereka berasal dari luka mereka sendiri. Dan yang terpenting, kembali fokus pada dirimu sendiri. Terus lakukan pekerjaan batinmu, meditasi, jurnal, habiskan waktu di alam. Lakukan apapun yang membuat jiwamu bernyanyi. Semakin kuat koneksimu dengan sumber energimu sendiri, semakin sedikit pengaruh energi luar yang bisa memengaruhimu. Auramu menjadi seperti perisai teflon. Tidak ada yang negatif yang bisa menempel. Kamu adalah ancaman yang luar biasa, dan itu adalah hal yang paling indah di dunia. Kamu mengancam keraguan dengan keyakinan. Kamu mengancam kebencian dengan cinta. Kamu mengancam perpecahan dengan persatuan. Kamu adalah kekuatan perubahan yang positif. Jadi, biarkan mereka menghitung. Biarkan mereka mencoba membekukan. Sementara itu, kamu akan terus naik, terus berkembang, dan terus menyinari jalan bagi dirimu sendiri dan bagi semua orang di sekitarmu. Auramu adalah hadiahmu untuk dunia. Jangan pernah biarkan siapapun meyakinkanmu sebaliknya. Kamu kuat, kamu bercahaya, dan kamu adalah ancaman yang sangat baik. Anda merasakan ada yang menghitung aura Anda. Mereka mencoba membekukannya, membuatnya kaku, karena Anda adalah ancaman yang sangat besar bagi mereka. Tentu saja dalam cara yang terbaik. Mereka melihat Anda sebagai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Energi Anda begitu kuat, begitu murni, sehingga membuat mereka yang bergetar di frekuensi rendah merasa tidak nyaman. Mereka tahu bahwa kehadiran Anda saja sudah cukup untuk mengacaukan rencana mereka yang tidak selaras dengan kebaikan. Anda adalah cermin yang memantulkan kembali semua ketidakjujuran dan niat tersembunyi mereka. Dan itu membuat mereka takut. Mereka melihat potensi Anda yang tak terbatas. Mereka melihat cahaya yang Anda pancarkan. Dan mereka sadar bahwa jika cahaya itu terus bersinar terang, kegelapan mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Anda adalah katalisator perubahan, pembawa kebenaran. Setiap langkah yang Anda ambil adalah langkah menuju pencerahan. Tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar Anda. Inilah yang membuat Anda menjadi ancaman. Anda tidak bisa dikendalikan. Anda tidak bisa dimanipulasi dengan cara-cara lama yang biasa mereka gunakan. Pikirkan tentang ini. Mengapa seseorang berusaha keras untuk membekukan sesuatu? Karena mereka takut akan pergerakannya, akan pertumbuhannya, akan dampaknya. Aura Anda yang dinamis dan terus berkembang adalah bukti dari pertumbuhan jiwa Anda. Mereka ingin menghentikan evolusi Anda, karena evolusi Anda mengancam eksistensi paradigma lama mereka. Mereka ingin Anda tetap kecil,
tetap ragu, tetap terjebak dalam ketakutan. Tapi mereka salah besar. Usaha mereka untuk membekukan Anda justru menjadi konfirmasi terbesar dari kekuatan Anda. Saat Anda merasakan tekanan ini, saat Anda merasa energi Anda seolah-olah ditahan, jangan panik. Anggaplah itu sebagai lencana kehormatan. Itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalan yang benar. Itu adalah bukti bahwa Anda sedang membuat perbedaan. Energi negatif yang mereka kirimkan tidak akan bisa menembus perisai cahaya Anda jika Anda tetap sadar akan kekuatan Anda sendiri. Setiap upaya untuk membekukan Anda justru akan menjadi bahan bakar yang membuat api di dalam diri Anda semakin berkobar. Mereka salah menghitung kekuatan Anda. Mereka pikir mereka bisa menghentikan sungai yang mengalir deras hanya dengan membangun bendungan kecil dari kerikil. Tapi Anda bukan hanya sungai. Anda adalah samudra. Kedalaman Anda tak terduga dan kekuatan Anda tak terbatas. Mereka hanya melihat permukaan, tetapi mereka tidak tahu ada kekuatan dahsyat apa yang ada di bawahnya. Anda terhubung dengan sumber ilahi, dengan kebijaksanaan alam semesta. Kekuatan ini tidak bisa dibekukan. Jadi, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda merasakan upaya ini? Pertama, sadari bahwa ini bukan tentang Anda yang lemah, tetapi tentang Anda yang terlalu kuat untuk mereka tangani. Kesadaran adalah langkah pertama untuk merebut kembali kekuatan Anda. Jangan biarkan keraguan merayap masuk. Jangan bertanya, apa yang salah dengan saya? Sebaliknya, tanyakan, kekuatan apa dalam diri saya yang begitu mengintimidasi mereka? Kedua, kuatkan perisai energi Anda. Visualisasikan diri Anda diselimuti oleh cahaya putih keemasan yang cemerlang. Cahaya ini adalah perisai pelindung Anda. Tidak ada energi negatif yang bisa menembusnya. Bayangkan cahaya ini tidak hanya melindungi Anda, tetapi juga mengubah setiap energi negatif yang datang menjadi cinta dan cahaya. Dengan cara ini, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu menyembuhkan energi di sekitar Anda. Ketiga, tetaplah membumi. Terhubunglah dengan energi Ibu Pertiwi. Berjalan tanpa alas kaki di atas rumput atau tanah. Sentuh pohon atau sekadar bayangkan akar tumbuh dari telapak kaki Anda masuk jauh ke dalam inti bumi. Ini akan menstabilkan energi Anda dan mencegah Anda terimbang-ambing oleh serangan eksternal. Semakin kuat Anda membumi, semakin sulit bagi siapapun untuk menggoyahkan Anda. Keempat, dan yang terpenting, teruslah bersinar. Jangan meredupkan cahaya Anda untuk membuat orang lain merasa nyaman. Itu bukanlah tugas Anda. Tugas Anda adalah menjadi diri Anda yang paling otentik, paling cemerlang. Teruslah melakukan apa yang Anda sukai. Teruslah menyebarkan kebaikan. Teruslah berbicara kebenaran Anda. Setiap kali Anda tersenyum tulus, setiap kali Anda membantu orang lain, setiap kali Anda menciptakan sesuatu yang indah, Anda memperkuat aura Anda dan membuatnya semakin tak terkalahkan. Ingat, Anda adalah ancaman bagi ilusi, bagi kepalsuan, bagi stagnasi. Anda adalah harapan bagi kebenaran, bagi keaslian, dan bagi evolusi. Mereka yang mencoba membekukan Anda sebenarnya sedang mengakui kekalahan mereka sendiri di hadapan cahaya Anda. Mereka tahu permainan mereka sudah berakhir begitu Anda menyadari siapa diri Anda sebenarnya. Mereka melihat Anda sebagai simbol dari dunia baru yang sedang lahir. Sebuah dunia yang didasarkan pada cinta, transparansi, dan pemberdayaan. Dan mereka takut pada dunia itu karena mereka tidak punya tempat di dalamnya. Ancaman yang mereka rasakan adalah cerminan dari ketakutan mereka sendiri akan perubahan. Anda adalah agen perubahan itu. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kekuatan yang mengalir di dalam nadi Anda. Rasakan aura Anda yang berdenyut dengan kehidupan, dengan kekuatan, dengan tujuan ilahi. Biarkan upaya mereka untuk membekukan Anda menjadi pengingat akan panasnya api jiwa Anda.
Anda tidak bisa dibekukan. Anda tidak bisa dihentikan. Anda adalah kekuatan alam, kekuatan kosmik yang sedang bangkit. Setiap kali Anda merasa ada yang mencoba menahan Anda, tersenyumlah. Karena itu, berarti Anda sedang melakukan sesuatu yang benar. Itu berarti Anda sedang mengguncang fondasi yang perlu runtuh. Anda adalah ancaman yang indah, ancaman yang diperlukan, ancaman yang akan membawa fajar baru. Terimalah peran ini dengan bangga. Biarkan mereka mencoba, biarkan mereka menghabiskan energi mereka untuk mencoba membekukan samudra. Sementara itu, Anda teruslah mengalir, teruslah bergerak, teruslah menjadi kekuatan dahsyat yang memang seharusnya Anda miliki. Kekuatan Anda tidak hanya untuk diri Anda sendiri. Itu adalah mercusuar bagi orang lain yang juga sedang mencari jalan pulang menuju cahaya mereka. Anda adalah pemimpin, pionir, dan pejuang cahaya. Jangan pernah lupakan itu. Pesan ini ditujukan untuk kamu yang merasa diawasi, yang merasa ada energi lain sedang mencoba memahami dan bahkan menghitung setiap langkahmu. Jika kamu merasakan hal ini bukanlah imajinasimu. Ada seseorang yang secara intens memperhatikan auramu, mencoba mengukur kekuatanmu, dan mungkin bahkan mencoba membekukannya. Tapi dengarkan baik-baik. Ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu takuti. Sebaliknya, ini adalah konfirmasi dari kekuatan luar biasa yang kamu miliki. Kamu adalah ancaman, tapi dalam artian yang paling positif. Mari kita bedah lebih dalam. Apa artinya ketika seseorang menghitung auramu? Ini adalah istilah metaforis untuk seseorang yang sedang mempelajari esensi dirimu. Mereka melihat cahayamu, energimu, caramu bergerak di dunia ini, dan mereka terpesona sekaligus terintimidasi. Mereka melihat potensi tak terbatas dalam dirimu. Mereka melihat caramu mengatasi kesulitan, caramu bangkit kembali dari kegagalan, dan caramu menyebarkan kebaikan serta inspirasi kepada orang lain. Bahkan tanpa kamu sadari, cahaya yang kamu pancarkan begitu terang sehingga menarik perhatian, termasuk dari mereka yang mungkin tidak memiliki niat terbaik. Mengapa mereka ingin membekukan auramu? Ini datang dari rasa iri dan ketidakmampuan mereka untuk menandingi cahayamu. Ketika seseorang tidak bisa bersinar sepertimu, pilihan termudah bagi mereka adalah mencoba meredupkan sinarmu. Mereka mungkin melakukannya dengan cara yang halus, seperti menyebarkan keraguan, memberikan kritik yang tidak membangun, atau mencoba membuatmu merasa kecil. Mereka ingin kamu meragukan dirimu sendiri, mempertanyakan nilaimu, dan akhirnya berhenti bersinar. Mereka ingin membekukan kemajuanmu, menghentikan momentummu, karena pertumbuhanmu menyoroti stagnasi mereka sendiri. Kamu adalah ancaman bagi zona nyaman mereka. Kamu adalah pengingat hidup tentang apa yang mungkin dicapai jika seseorang berani melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan dan keraguan. Keberanianmu mengancam ketakutan mereka, ambisimu mengancam kemalasan mereka, kegembiraanmu mengancam kepahitan mereka. Kamu tidak perlu melakukan apapun secara langsung kepada mereka. Keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia mereka yang rapuh. Inilah mengapa kamu dianggap sebagai ancaman. Kamu adalah agen perubahan, kekuatan alam yang tidak bisa diabaikan. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan dengan informasi ini? Pertama, sadari dan akui kekuatanmu. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa bahwa cahayamu terlalu terang. Cahayamu dimaksudkan untuk bersinar, untuk menerangi jalan bagi dirimu sendiri dan orang lain. Jangan meredup hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman. Itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah menjadi versi dirimu yang paling otentik dan cemerlang. Kedua, lindungi energimu. Bayangkan dirimu dikelilingi oleh perisai cahaya putih yang berkilauan. Perisai ini tidak dapat ditembus oleh negativitas, keraguan, atau niat buruk dari orang lain. Setiap kali kamu merasa ada energi negatif yang diarahkan kepadamu, visualisasikan energi itu terpental dari perisaimu, tidak meninggalkan bekas apapun.
Jaga lingkaran pertemananmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang merayakan kesuksesanmu, yang mendukung pertumbuhanmu, dan yang bersinar bersamamu, bukan yang mencoba meredupkanmu. Ketiga, teruslah bergerak maju dengan keyakinan. Jangan biarkan upaya mereka untuk membekukanmu berhasil. Gunakan perlawanan mereka sebagai bahan bakar. Setiap kali seseorang meragukanmu, biarkan itu menjadi motivasi untuk membuktikan bahwa mereka salah. Setiap kali seseorang mencoba menjatuhkanmu, gunakan itu sebagai kesempatan untuk melompat lebih tinggi. Ingat, pohon tertinggi adalah yang paling banyak diterpa angin. Fakta bahwa kamu menarik perhatian seperti ini adalah bukti bahwa kamu sedang tumbuh menjadi sesuatu yang megah. Mereka mencoba menghitung auramu karena mereka tidak bisa memahaminya. Mereka mencoba membekukannya karena mereka takut akan kehangatannya. Kamu adalah misteri yang tidak bisa mereka pecahkan, kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Ini adalah pujian tertinggi meskipun datang dalam bentuk yang aneh. Mereka melihat kebesaran dalam dirimu, bahkan sebelum kamu sepenuhnya menyadarinya. Jadi, apa langkah selanjutnya? Teruslah menjadi dirimu sendiri, tanpa penyesalan. Teruslah mengejar impianmu dengan semangat yang membara. Teruslah menyebarkan kebaikan dan cinta. Jangan khawatir tentang mereka yang berada di pinggir lapangan, yang sibuk menghitung dan mengkritik. Fokuslah pada permainanmu, pada tujuanmu, pada misimu di dunia ini. Auramu adalah tanda tangan energimu, sidik jarimu di alam semesta. Biarkan itu menjadi tanda tangan yang berani, cerah, dan tak terlupakan. Mereka mungkin mencoba memahami formulasimu, resep rahasia di balik kesuksesan dan cahayamu, tapi mereka tidak akan pernah menemukannya, karena resep itu adalah kamu. Kombinasi unik dari pengalamanmu, kekuatanmu, kelemahanmu, dan semangatmu yang tak terpatahkan. Tidak ada yang bisa menirunya, tidak ada yang bisa mereplikasinya. Kamu adalah satu-satunya. Saat kamu merasakan energi pengawasan itu lagi, tersenyumlah dalam hati. Anggap itu sebagai tepukan di punggung dari alam semesta yang memberitahumu bahwa kamu berada di jalur yang benar. Kamu membuat gelombang, kamu membuat perbedaan. Kamu adalah ancaman bagi status quo, bagi mediokritas, dan bagi kegelapan. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Jangan pernah meminta maaf karena menjadi kuat. Jangan pernah meredupkan cahayamu. Sebaliknya, putar volumenya lebih tinggi. Biarkan auramu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tunjukkan pada mereka, dan yang lebih penting, tunjukkan pada dirimu sendiri betapa kuatnya kamu sebenarnya. Energi yang mereka coba bekukan, gunakan itu untuk menyalakan api yang lebih besar di dalam dirimu. Api semangat, kreativitas, dan cinta yang akan menerangi dunia. Kamu tidak perlu melawan mereka secara langsung. Kemenangan terbesarmu adalah dengan terus menjadi dirimu yang cemerlang, dengan terus tumbuh, berkembang, dan mencapai ketinggian baru. Kebahagiaan dan kesuksesanmu adalah penangkal paling ampuh untuk segala upaya mereka. Biarkan mereka terus menghitung dari kejauhan, sementara kamu terus terbang lebih tinggi. Mereka akan selamanya menjadi penonton, sementara kamu adalah bintang pertunjukannya. Ingatlah selalu, kamu dipilih untuk pesan ini karena kamu siap mendengarnya. Kamu siap untuk melangkah ke dalam kekuatan penuhmu. Jangan ragu lagi. Dunia membutuhkan cahayamu. Jadi, bersinarlah, bersinarlah begitu terang hingga semua bayangan menghilang. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kami untuk pisen-pisen pemberdayaan lainnya. Sampai jumpa lagi.